demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai seorang pejuang, apalagi pahlawan. Gak mungkin. Muka saya, nama saya, gak pernah tuh namanya masuk koran. Potret saya juga gak pernah dilihat banyak orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gugus 5. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warganya pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkuar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampangnya, ya saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semuanya kompak kalau membela demokrasi. Gak percaya? Mereka ngomong, demokrasi, 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 sambil mengacungkan plakatnya. Bener kan apa kata saya? Gak percaya sih. Waktu itu salah satu dari mereka ada yang bilang, pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju kemasyarakatan yang adil dan makmur. Itu katanya. Nah, saya kira itu udah selesai ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ternyata saya sendiri juga tak mampu menerangkan apa arti dari kata demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Makanya saya belum bisa dengan lurus untuk menerangkan apa arti demokrasi. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikannya kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti dari kata demokrasi. Pada suatu hari, RT kami yang membentang jalan gang Gugus depan itu dapat kunjungan dari petugas kelurahan. Mereka mengaku dari petugas kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabut 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti warga lain juga merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama, katanya. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan-sumbangan saudara sangat penting artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Kami bingung, warga kami tercengang. Hanya 2 meter, kok enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan? Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Kami makin tersengang saja. Bagaimana membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa rembukan dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya, masyarakat di sebelah sana, mereka semua adalah karyawan yang aktif dalam pabrik tekstil. Semuanya memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya gang Gugus depan ini menjadi jalan yang tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang lebih cepat itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, mikrolet dan bajai juga akan bisa masuk. Itu akan merupakan sumbangan pada pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung di sebelahnya karena sudah diperhitungkan matang-matang. Diperhitungkan matang-matang bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami. Nah, tak lama kemudian, warga dari kiri kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kalau kami tidak menyetujui usul itu. Dan setelah itu, mereka mewanti-wanti kalau tidak bisa dikatakan mengancam.
Waktu itu, salah satu dari warga ada yang berkata, kalau saudara-saudara menghambat atau menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan itu tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak? Tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan orang-orang banyak. Belum lagi, kami sempat bikin rapat untuk perundingan, namun pelebaran jalan itu sudah dilakukan.